A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Kampung Cirapuan RT 7 RW 1. Nah, ini sebelahnya juga RW 1 sebelah utara. Adapun dari sekitar sini yaitu kantor pos itu RW 2. Adapun objek gugatan sebagian besar itu ada di RW 1, bukan di RW 02. Ya, dan itu juga bahkan kesepakatan tahun 99 pun itu RW 1. Dan ini juga kita sampaikan ke semua pihak, sekalipun mafia tanah jaringan yang saat ini saling gugat itu dibatalkan, itu masih tetap ada. Mafia tanah itu sebelumnya juga udah ada. Bahkan ini juga warga-warga itu juga udah melakukan antisipasi adanya mafia tanah yang besar yang victim playing saat ini, yaitu mafia tanah bermodus saling gugat. Nah, adapun mafia tanah yang sebelum-sebelumnya ini juga terkait juga mafia tanah yang ada saat ini. Akan tetapi mereka juga dengan keahlian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah. Nah, ini kita dalam kesempatan ini kami sampaikan. Nah, ini kenapa harus ada sidang gugatan ini? Sidang gugatan antara mafia tanah dengan saling gugat. Mafia tanah dago saling gugat. Nah, ini salah satu poinnya. Ini kan posisinya di sini. Nah, ini salah satu tujuannya masuk ke depan, nyerobot ke sini. Nah, itu poinnya. Ya, dari sini kita lihat ini. Jadi ada pemberitaan bahwa hapuskan gendom nggak bener. Ini pihak tergugat pun. Nah, ini sepihak dengan tergugat ya. Bu Raminten. Ini sebelum digugat oleh penggugat, ini udah bersiap-siap, ya kan? Tanggal 1 Juni, ya kan? Sedangkan ini ahli waris Muller memberikan kuasa, itu kan 1 Juni ya, memberikan kuasa kepada Dago Intigraha tuh. Jadi setelahnya kemudian memberikan kuasa kepada Alvin Wijaya Kesuma, ini setelahnya ya. Ini menunjukkan kolusi antara pihak penggugat maupun tergugat ya, sebagaimana kemarin juga saya sebutkan bahwa adanya penyerobotan lahan di sini. Ini untuk penokohan, adanya penyerobotan lahan di sini ini sebagai hadiah, juga penguatan penokohan Didi Koswara sebagai pihak tergugat seolah-olah tokoh pribumi. Adapun adanya ini juga
PBB seluas 15.000 meter. Ini juga untuk penokohan. Terus ada pun adanya pihak ini untuk jaga-jaga. Nah, ini motif dan tujuannya ini posisinya. Nah, ini terminal Dago kan, ini pasar Impres ya kan, ini posisinya di sini kan, ini jalan raya, ini peta ini. Jadi peta ini itu posisinya di sini ya, posisinya. Jadi ini mohon maaf, kami bukan ahli desain, tapi inilah ini peta yang dibuatin BPN. Ini posisinya di sini. Jadi adapun itu gugatan, salah satu tujuannya mengapa kita katakan negara dan warga kampung Cirepuan dirugikan 100 miliar hingga 1 triliun. Ini posisinya di sini. Ya, posisinya di sini. Oke. Sekarang di sini, jadi ini pasar Impres. Di sini banyak kaki tangannya Makmun CS dan kaki tangannya saling gugat ini. Dari sini, jadi sekali lagi, ini kan posisinya di belakang terminal, bukan di samping, di belakang terminal. Ini kan posisinya di belakang kantor pos, bukan di samping, tapi di belakangnya. Ya. Jadi, kita ambil logikanya aja. Kalau misalkan penggugat menang, ini dapat buahnya kan? Nih. Ini masuk ke RT 7, RW 1, ini masih ke sini kan? Jadi lebih kurang 6 hektar, 3. Belum lagi ntar warga-warga pribumi yang lainnya lagi yang di sini ketutup jalannya, otomatis kan harus dijual kan. Makanya saya sebutkan ntar peluangnya mendapatkan 1 triliunan. Sekarang kalau tergugat menang, itu kalau penggugat menang ya kan, targetnya 1 triliunan. Sekarang kalau oknum jaringan tergugat menang, nah ini permainannya. Kalau oknum tergugat menang, ini posisinya di belakang terminal ya. Sementara yang digugat subjeknya itu ada yang di samping terminal. Ada yang di samping terminal. Jadi ini di belakang terminal, subjeknya yang digugat itu ada yang di samping terminal. Misalkan kemarin saya sebutkan masalah Udin Sudinta, ya kan? Udin Sudinta memang ada antara 5 sama 6. Sedangkan kemarin kalau di berkas di pengadilan itu 5, yaitu Udin Sudinta 1 nomor 60 sekian. Udin S ya. Habis itu Udin Sudinta nomor 99. Habis itu Cepi ada 2 kan? Habis itu Udin S nomor 300-an sekian atau Udin Sudinta. Nah, itu kan harusnya cuma ini kan, daerah sini. Udin S nomor 69 itu aja cukup. Itu aja cukup Udin S. Kemudian Udin S 99 itu nggak ada. Itu posisinya di sini. Itu posisinya di samping terminal. Jadi tambal ban itu di samping terminal. Warung kopi itu di samping terminal. Habis itu ada tukang giling daging itu di samping terminal, bukan di belakang. Sedangkan peta ini di belakang terminal. Peta ini di belakang kantor pos. Jadi inilah memang pabrik Simongan 37403741.
Sedangkan 42, nah ini sebenarnya nggak sah. Jadi ini udah digaliin. Ini kita pokok bahasanya gimana kalau tergugat menang. Oke, sekarang kita kenapa urusan kita ikut campur. Ini bukan hanya menyerobot lahan ini, tapi juga turut menyerobot lahan ini. Jadi juga turut menghalang-halangi oknum jaringan mafia tanah, oknum tokoh masyarakat, oknum tokoh agama, aparatur negara, ini juga ikut serta menghalang-halangi ini. Kita udah terakhir mengingatkan 2012. Nah, Diki Sulaiman baru kemarin aja juga diingatkan juga ya. Nah, pertemuan di Masjid Al-Hikmah. Berkas Iwan Surjadi, Ismail Tanjung, Didi Koswara, dihadiri oleh Lurah Dago. Saya nyatakan ini nggak bener. Ini hadiah, gratifikasi. Kita nggak menahan ini tanah Pak Bagio untuk diambil, ya. Tapi ini yang bener. Yang diterima titipin juga nggak merasa pihak Pak Bagio mengambil. Seandainya diambil silakan, ini ambil sekitar ini batasnya di sini sampai di sini, ambil silakan. Tapi di sini jangan. Ini juga dikembalikan. Nah ini Diki Sulaiman kan ngebangun bangunan di sini. Nah ini alam. Ini untuk madrasah. Yang madrasahnya nggak kita tentang, tapi bangunannya yang kita tentang. Makanya kita ingetin. Nah, ini batasnya di sini. Nah, inilah tanah Pak Bagio. Silakan. Kesaksian Pak Ada sendiri menyatakan. Jadi ini beberapa pihak ya. Pak Ada itu menyatakan bahwa ini galian tilas galian pasir. Nah itu menyatakan yang tilas galian pasir itulah yang sebenarnya tanah pribumi yang diklaim oleh Simongan, yang kemudian diklaim lagi oleh pihak ahli waris Muller, diklaim juga oleh pihak Buraminten. Jadi jangan salah paham. Ada isu-isu pihak mafia saling gugat ini, wah hak barat nggak bener, hak barat nggak bener. Buraminten sebagai pihak tergugat pun itu menyatakan dukungannya terhadap hak barat Eigendom Verponding. Nah, jadi sama-sama. Jadi cuma warga-warga kita aja yang nggak mendukung hak barat Eigendom Verponding sesuai dengan aturan pemerintah. Sementara pihak tergugat maupun penggugat ini sama-sama mendukung. Coba silakan berkas pengadilan negeri, berkas pengadilan, putusan pengadilan tinggi, putusan kasasi, itu semuanya berkasnya ada tertulis. Terus ini berkas peninjauan kembali, berita acara yang tertulis. Jadi balik lagi ke ini, targetnya bila mana tergugat menang, ini maju ke sini. Ini juga kenapa saya halang-halangi, karena dia udah menyerang ke sini gitu. Jadi udah menghalang-halangi ke sini. Jadi oknum aparatur negara juga udah menghalang-halangi warga-warga pribumi. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, ini cuma 1-2. Keluarga Nawisan ini cuma tinggal 1-2. Saking kejamnya jaringan mafia tanah saling gugat ini, cuma tinggal 1-2. Itu pun cuma puluhan meter, kurang dari 100 meter.
yang kami usulkan ke pemerintah. Ya. Jadi sampai dihalang-halanginya, sampai cuma tinggal 1-2 gelintir orang di RT 7. Makanya kita bilang, saya sampaikan, ini nggak benar. Kita bicara politik Rusia. Kenapa Ukraina diserang? Karena kalau Ukraina nggak dipegang, maka pihak asing akan menyerang Rusia lewat situ. Nah, begitu halnya kita di sini. Ini kaki tangannya di RT 7 itu, kaki tangannya lebih banyak daripada yang kita ajukan ke pemerintah. Kita sendiri juga udah melakukan pendekatan gimana supaya dia punya ketaatan kepada tokoh-tokoh pribumi, nggak ikut serta terhadap jaringan mafia tanah ini. Kenyataannya apa? Ya, kenyataannya malah itu. Seperti halnya itu Udin Sudenta. Ya, Udin Sudenta itu dikasih tahu KTP-nya nggak mau masuk ke RT 7. Ini bukan masalah wilayah ke-RT-an, tapi kita bicara masalah sejarah. Adapun ini entar kaitannya, dari sinilah kaitannya entar akan dimanfaatkan oleh jaringan mafia tanah ini, sehingga terjadi chaos, sehingga terjadi kekacauan seperti ini. Ya, kekacauan seperti ini. Jadi nggak jelas mana batasnya, mana haknya. Batasnya, nah ini batasnya ini dulu kesepakatan yang lama ini di sini. Oke, katakanlah ini diambil RW 2, silakan. Yang jadi masalah jaringan mafia tanah ini maju ke sini saat ini. Jadi sebagai tergugat, subjeknya ada di sini. Sebagai tergugat, subjeknya ada di sini. Sementara di sini dihalang-halangi. Kemudian di dalam putusan pengadilan, inilah permainannya. Inilah permainannya. Makanya kita nulis juga surat ke Menhun dan Ankam. Gimana hukumnya kita ini? Objeknya dimasukkan sebagai gugatan, tapi subjeknya enggak. Buktinya apa? Di Polda nanya. Di Polda nanya. Ya. Di Polda nanya. Buktinya kita dihalang-halangi. Makanya kita bikin surat sendiri, bersama-sama bikin surat sendiri. Sebagaimana kita sebutkan kemarin. Yang pegang ke RW-an di sini Asep Makmun. Yang kepegang ke RW-an di sini ketika ini terjadi, ya, udah dipersiapkan ya, itu Aput Sukendar. Makanya kita kemarin maju. Kita sama Pak Dodi, sama Pak Engkos itu maju. Sebelumnya nggak mau kita jadi nggak gila jabatan sebagai ketua RW. Jadi untuk mempersiapkan supaya mafia tanah ini nggak muncul, sehingga kita punya peranan menghalang-halangi. Kenyataannya pemerintah dalam hal ini, Lurah Dago dan Camat mengangkat Aput Sukendar sebagai ketua RW. Otomatis ini berjalan lancar. Setelah itu ya, tahun 2015 melihat kondisinya kacau, Pak Sis turun lagi sebagai ketua RW dan akhirnya bersatu kembali di kepemimpinan Pak Sis. Akan tetapi dampak dari ini udah nggak bisa dihalang-halangi.
Jadi permainan, kalau permainan catur ini udah sangat pinter dia. Jadi pion-pion udah dipasang, kuda-kuda udah dipasang, permainan menterinya udah dipasang, sehingga skenarionya dalam pembelaan di pengadilan, Asep Makmun mengatakan dalam pembelaannya, seolah-olah kami adalah warga yang dipaksa oleh hukum, dipaksa oleh berhadapan dengan hukum. Padahal ini skenario. Di sini membuktikan ya adanya Buraminten. Di berkas-berkas ini membuktikan adanya Buraminten. Juga pernah juga kami sampaikan, coba perhatikan, lihat tanggal-tanggalnya. Jadi lihat tanggal-tanggalnya aktivitas. Nah ini membuktikan. Jadi tujuannya ini supaya tergugat, oknum tergugat bisa menguasai sebagian lahan Terminal Dago, bisa menguasai lahan di sini. Saya katakan ini. Kenapa? Karena ini juga diserang. Ya. Nah ini kita balik lagi ke pemerintah. Kita nggak melakukan klaim yang diberikan pribumi kepada sebagai fasilitas umum. Pribumi cuma menginginkan ini lapangan ini menjadi bila mana Idul Adha dan Idul Fitri itu bisa digunakan untuk sarana ibadah. Adapun bila mana bila mana ada jalan di sini, itu juga kami persilakan. Jadi pribumi juga mempersilahkan, asalkan ya ini tadi. Ini kita mohon sekali lagi, ini pada habis. Kan Bapak Ibu tinjau lokasi di Kampung Cirapuan, ini kaki tangannya banyak. Jadi banyak orang juga, ini bukan masalah ini ya, masalah ada orang pihak luar, ada pihak yang dari Sekalowa, ada yang pihak yang dari Jakarta, dari Sukabumi. Jadi urbanisasi, bukan hanya itu. Jadi ini untuk investasi. Jadi jaringan mafia tanah ini pinter. Dicari orang-orang, kita nggak mendiskreditkan pihak orang Jakarta, pihak Sukabumi, atau pihak Cianjur atau Garut. Tapi dicari orang pihak-pihak yang tidak punya kepedulian sosial. Jadi pribumi semakin tertekan, semakin hancur. Di sini bukit. Ini berdampak kepada pribumi. Nah, itu efeknya. Sementara pribumi di sini juga, di tanah adat juga udah habis. Nah ini tahun 2009 juga kita mengusulkan, makanya juga kita sebutkan bahwa ini reformasi ekonomi juga. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pemerintah, lembaga, instansi, sekarang Mueller jadi tersangka. Nah, apakah menyelesaikan masalah? Iya, menyelesaikan masalah. Kita sendiri juga mengharapkan ini, kita sendiri mempermasalahkan mau jadi tersangka atau tidak, karena oknum tergugat pun yang banyak. Jadi targetnya ini, Mueller jadi tersangka, dihukum 1 tahun, dihukum 3 tahun. Kalau dikasih pegangan uang kira-kira kalau 3 miliar, kira-kira coba logika aja, kira-kira mau nggak orang masuk penjara dikasih uang
1 miliar atau 3 miliar? Kemungkinan besar banyak yang mau, ya kan? Banyak yang mau, ya. Jadi inti poinnya di adanya sidang ini itu tadi, merasuk ini diberikan ketetapan untuk melakukan penyerobotan ini, ya. Jadi kalau penggugat menang, ini nyerobot banyak. Kalau oknum tergugat menang, ini dan ini. Itu tujuannya. Makanya kita sering sampaikan, ini kerugian warga Kampung Cirapuan, pribumi Kampung Cirapuan, dan negara dirugikan 100 miliar hingga 1 triliun. Hanya oligarki juga udah pada masuk, ya. Harapan makanya kita sangat menekankan pentingnya pemerintahan pusat turun tangan untuk ikut ngawasi. Bahkan kita juga menghimbau kepada pemerintah ikut, TNI juga ikut serta. Oh, jantan Bapak teh ngagales di Ramana Asep Mamun. Mohon terus gitu diuwihkeun deui ka ieu. Teu dianggar we garapan mah didinya aya. Mohon teu diuwihkeun. Maksudna teh Kilas galian dititipkeun gitu. Nya dicueu we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu. Mohon kemarin teh si dieu ku ieu dijual ku Surjadi. Mohon eta oge masalah kasusna oge, luasna oge. Let me tell them the following. To do what is right is to respect the principles of non-interference in the domestic affairs of other countries. Dramatisasi sidang sengketa tanah Dago. Siapapun yang menang, warga tetap jadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saat ini saya sedang berada di wilayah Dago. Masih ingat dengan konflik sengketa tanah Dago Elos? Ternyata, konflik sengketa tanah Dago Elos merupakan dramatisasi yang sengaja dilakukan oleh beberapa oknum warga yang ternyata sejak awal sengaja dibuat sebuah skenario untuk saling menggugat. Konspirasi ini dilakukan untuk membodoh-bodohi warga. Dan pada akhirnya, warga masyarakatlah yang dirugikan. Berikut ini merupakan sepak terjang dari oknum warga yang merupakan mafia tanah. Diceritakan oleh seorang tokoh masyarakat, yaitu Muhammad di Yaman. Buka channel ini untuk melihat video lengkapnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengulas mengenai pernyataan kami yang mana kami menyatakan bahwa konflik Dagolos adalah mafia tanah saling gugat. Di sini kita lebih fokus membahas masalah bahwa data-data tergugat itu didata oleh para penggugat. Yang mana kita sendiri juga menyaksikan sekitar tahun 2008 hingga 2014 atau 2015 sering kita menyaksikan Asep Mamun CS itu aktif. Nah, dari sini juga kelihatan bahwa nama-nama pergugat utamanya 1 sampai dengan 4 ini adalah rekanan-rekanan yang udah biasa main pertanahan yang nggak jelas dengan kerjasama dengan pihak luar. Kita
mengomentari pendapat, oh ini itunya asal-asalan. Ya bisa jadi memang asal-asalan, tapi ada yang nggak bisa dilakukan kecuali oleh hanya ketua RT atau ketua RW yang tinggal di daerah tersebut. Nah, dalam hal ini Asep Makmun adalah ketua RW, sedangkan di RW 1 Apus Sukendar itu diangkat sama lurah. Nah, oke, kita lebih fokus ya masalah tergugat nomor 69 Udin S. Ya, ini Udin S ya, udah golos ya. Terus tergugat nomor 99 Udin Sudenta, ada golos ya. Terus selanjutnya ini tergugat nomor 232 dan 233 yang mana disebutkan atas nama Cepi. Cepi ini anaknya Udin Sudenta. Nah, ini disebutkan alamatnya 215A sama 215 ya, cuma dikasih tambah A. Nah, ini menunjukkan bahwa yang ngedata ini pihak tergugat, bukan penggugat. Nah, ini menunjukkan suatu kerjasamanya. Oke, kita jelaskan ya. Adapun Udin Sudenta itu yang dimaksudkan dulu yang namanya Udin S ya, penggugat 69 ini ya. Dulu yang bersangkutan itu memang tinggal di RW 2 ya. Terus penggugat nomor 99 itu Udin Sudenta. Dia punya juga bidak di sebelah terminal yang sekarang dipakai tambal ban. Nah itu ya kan. Nah, terus kenapa kok bisa itu Cepi, ada nama Cepi, padahal ini dia sendiri juga ini udah koordinasi antara penggugat sama tergugat. Nah itu tadi ya, Cepi 200, tergugat 232 sama Cepi 233 ya. Nah itu kita tunjukkan. Nah ini nih, nah, rumah ini rumah Udin Sudenta. Dari mana dia tahu bahwa ini punya Cepi, padahal Udin Sudenta punya lebih dari satu anak. Nah dari sini menunjukkan pihak tergugat, dalam hal ini pendata Asep Makmun CS, ngambil gampangnya, oh anaknya Udin Sudenta itu Cepi. Nah terus yang satunya lagi, kenapa diambil Cepi tergugat sebagai 233 beralamat 215 dan 215A. Ini salah satunya memang yang sebelah utara itu emang dijual yang namanya Pak Dirman. Sementara Pak Dirman itu mau jadi warga RT 07 RW 1. Ini kami duga dia khawatir kalau Pak Dirman ini dibantu oleh warga RW 01, dalam hal ini warga RW 01 yang nggak masuk dalam jaringan mafia tanah. Nah, adapun ini kita sendiri juga mohon ke pemerintah, dalam hal ini ke Lurah Dago, supaya batasnya diperjelas. Nah, ini batasnya diacak-acak. Tahun 99 itu batasnya di sini nih. Nah, ini kita sepakati. Jadi Demak itu masuknya ke RW 1. Kantor pos itu batas akhir RW 2. Jadi sebelah utaranya atau yang dikuasai oleh Dago Inti Graha sekarang. Jadi asal muasalnya kan dari pribumi diserobot oleh Asep Makmun, dari Asep Makmun ke Pak Budi. Pak Budi dijual ke PT Dago Inti Graha, dia peralihkan lah garapannya ya. Itu masuk RW 01.
Nah, oke, diperjelas lagi ya. Jadi balik ke poin awal. Jadi ini tadi masalah Cepi atau keluarga Pak Udin itu menunjukkan bahwa detail seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dalam hal ini tergugat itu sebagai ketua RW, otomatis bisa dia melakukan pendataan, apalagi dia punya data di keadministrasian, apalagi juga Apus Sukendar sebagai ketua RW 1 ikut serta terlibat di dalam jaringan mafia tanah ini, yang mana Pak Apus sendiri bukan calon ketua RW tapi diangkat sama Lurah Dago sebagai ketua RW ketika masa pendataan. Ya itu ya. Lagi ya itu ya salah satu. Ini cuma salah satu uraian kami mengenai itu tadi ya, mengenai dugaan kuat bahwa yang melakukan pendataan adalah pihak tergugat. Tak sehubungan dengan yang itu juga, kami sendiri sebagai pengalaman, kami Muhammad B. Yaman pengalaman sebagai ketua RT selama 2 periode. Jadi seandainya kami disuruh ngedata para tergugat seperti ini, juga kemungkinan kami nggak sanggup. Masalahnya bukan warga kami. Dalam artian para tergugat mesti sadar didata ini, didata untuk apa? Tak sementara dalam kasus konflik Dago Elos FS ahli waris Muller itu para tergugat itu nggak paham. Nah di sini korelasinya ya Pak ya, Ibu, Bapak, alhamdulillah. Silakan cek informasi dari kami, baca blog kami Nawisan Kurma atau YouTube Nawisan Kurma, silakan mengenai keterangan kami lainnya. Ya demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanggal 7 Mei kemarin perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi alhamdulillah sangat cerdas sekali melakukan kebijakan solusi menangani mafia saling gugat di konflik Dago Elos FS ahli waris Muller. Nah ini memberi kesempatan kepada warga kampung Cirapuan untuk meneruskan pembuatan film dokumenter. Nah ini kita menindaklanjuti ini ya, pokok bahasan kemarin masalah bahwa pihak tergugatlah yang melakukan pendataan calon-calon tergugat. Dan dari sini juga membuktikan bahwa ini saling berkolusi ya. Kemarin juga ada saya sampaikan bahwa tergugat nomor 69 Udin S, bahwa ini satu keluarga ya. Tergugat nomor 69 habis itu nomor 99 Udin Sudenta ya, ini sama aja ini ya, satu keluarga ini ya. Nah, ini cuma orang pribumi, orang yang maksudnya orang yang di situ yang bisa menjelaskan. Nah ini ya yang membuktikan bahwa pihak tergugat lah yang melakukan pendataan. 69, 99. Selanjutnya ini, nah ini anaknya Udin S atau Udin Sudenta nomor 232 atas nama Cepi 233. Nah ini yang dijual ke Pak Dirman tapi tetap di atas namakan Cepi. Nah, ya kan? 1, 2, 3, 4, udah 4 ya. 4. Nah, 4. Nah, ini juga membuktikan tuh 5 Udin S. Jadi ini satu keluarga. Saya jelaskan. Jadi ini yang pertama,
itu bisa jadi yang di RW 2 atas nama Yani itu. Yani itu putrinya Udin S. Terus kan 5 kan? Yani. Terus 5, 6 ya? 6 ya? 6. Itu tadi ya, tergugat nomor 691. Ini atas nama Yani, sekarang ditempati oleh Yani. Udin ST udah almarhum ya. Nah, terus ini Udin Sudenta. Nah, ini Udin Sudenta ini punya tempat juga di sebenarnya RT 07 RW 1 ya. Nah, ini jadi ada dua. Oke ya, 2 kan. Terus kemudian atas nama Cepi itu anaknya Udin ya. Cepi itu anaknya Udin Sudenta yang nomor 2 ini 232 sama 233. Nah, ini yang di RT 7 itu ada 2 ini. Kenapa ini ada di atas namakan Cepi? Masih ada anaknya putra, masih terkait dengan putranya Udin S atau Udin Sudenta, karena ini dijual ke Pak Dirman. Ini sebenarnya lokasinya di RT 07 RW 1 ya, RW 1. Alhamdulillah ini saya menyambut baik. Jadi Bapak Presiden Pak Jokowi melalui stafnya sangat cerdas dengan tidak mau melibatkan warga Kampung Cirapuan. Masalahnya yang membuat masalah kan mafia saling gugat ya mereka, yang menyelesaikan ya memang harusnya mereka. Itu kalau kita ditanya Mueller penipuannya di mana, kita nggak bisa menunjukkan kecuali menunjukkan lewat oknum-oknum kaitannya dengan oknum-oknum. Itu tadi kan lagi ya, 69 tergugat 69 99 232 233 kan. Habis itu 301. Nah, ini kami berjelaskan. 1 ditempati Yani putranya Udin Sudenta. Terus kedua di RT 7 itu ada 2, yang satunya dipakai si Cepi, anaknya Udin S. Yang kedua dijual ke Pak Dirman, dioper aligalapkan kah ke Pak Dirman, tapi tetap atas nama Cepi. Terus ada lagi di terminal Dago, itu ada 2, 1 buat warung kopi, kedua bikin tambal ban. Nah, itu membuktikan ya bahwa ini nggak akan mungkin kalau yang melakukannya pihak penggugat yang notabene nggak paham betul area sekitar sini ya. Ya, alhamdulillah kita menghormati kebijakan Bapak Presiden. Kita juga udah nulis nih, Bapak Panglima Perang Tertinggi Republik Indonesia, nih nomor suratnya. Ini total berkasnya beratnya lebih kurang 2,7 kilo. Adapun yang kita kirim surat ke DPR pusat beratnya 3 kilo. Dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar lah. Ini lanjutan dari pokok bahasan kemarin ya, masalah pendataan calon tergugat dilakukan oleh tergugat, bukan oleh penggugat ya. Jadi dari sini korelasinya bahwa menunjukkan bahwanya ini adanya saling berkolusi antara pihak tergugat maupun penggugat. Nah, kita tunggu kelanjutannya, mudah-mudahan mendapatkan suatu jalan keluar yang terbaik, utamanya buat warga-warga
yang memang benar-benar memiliki hak di area pertanahan yang disebut ex egendom, yang riwayat sebelumnya pernah diduduki oleh pribumi yang bernama Nawisan. Ya, mungkin untuk bagian ini masalah tergugat, pendataan tergugat, kami cukupkan. Kita insya Allah kita sambung lagi. Nah, ini data nama-nama para penggugat yang kemudian dijadikan tersangka oleh Polda Jabar. Ini kan. Ini berkas pengadilan negeri. Silakan simak berita dari kami, atau juga bisa ngambil sebagai referensi juga berita dari putusan Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tinggi, Kasasi, dan peninjauan kembali Mahkamah Agung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad B. Yaman, Koordinator Pertanahan Nawisan Kurma, Kampung Cirapuan, RT 7 RW 1, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Nah, dalam kesempatan hari ini kita menjelaskan perihal surat BPN. Nah, ini kita perdalam lagi ya. Surat BPN tahun ini, tahun 1983. Nah, ini surat ini ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat. Nah, ini memorialnya. Nah, ini yang kemudian memorialnya kepada Lurah Dago ya. Ini yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum mafia tanah untuk saling gugat. Nah, makanya itu saya sampaikan mafia tanah ini bergerak mulai sekitar 1980-an. Nah, adapun surat ini latar belakangnya kita dikasih oleh Pak Agus. Nah, ini sebagai ketua RT dulunya di RW 02. Ya, Pak Agus ini. Nah, adapun ada penggarap-penggarap sejak 1965 kita nggak tahu. Adapun yang kita ketahui itu sejak 1980-an. Nah, dari sini surat itu bisa jadi ibaratkan senjata. Jadi kalau dipegang orang yang baik bisa jadi baik itu senjata. Tapi kalau dipegang oleh para mafia tanah bisa juga disalahgunakan. Nah, dalam surat ini isinya perponding. Ada 4 ini nomornya. Terus juga dijelaskan di surat ini bahwa verbonding ini juga udah pada diproses. Ya. Terus di sini juga dijelaskan ada total verbondingnya berapa. Ini kan ada 4 ya, ini nomornya. Terus di sini juga dijelaskan Nini Karim. Nah, ini Nini Karim, Yayasan EMA memohon dan disetujui oleh Pemkot Bandung. Ketika itu mah Bandung aja ya, bukan Pemkot, masih belum terpisahkan mungkin ya antara ini. Terus juga Pak Marhadi ini juga melakukan pemohonan di ini seluas 11.000 tapi ditolak. Nah, ini ya ditolak tanggal 5 Agustus 1980-an ditolak. Nah, dengan mengandalkan surat ini mafia tanah itu berencana terus membuat suatu jaringan yang di kemudian hari
ya sekarang ini ya terkenal dengan konflik Dago-Elos FS ahli waris Muller. Nah ini ya suratnya ya, ini nomornya ya, nomornya. Kita terus terang cuma mendapatkan 1 lembar ini dari Bapak Agus yang dulu pernah menjabat sebagai ketua RT di RW 02. Nah ini ketika itu dia juga mengajukan hak egendom tahun segini. Nah ya kan. Nah dari sini kita perdalam satu persatu surat menyurat. Kita mengungkap kronologis sejarah riwayat mafia tanah ini. Mafia tanah ini saling gugat, yang kemudian hari muncullah nama ahli waris Muller. Nah, ini dari Simongan, dia membuat berita acara seolah-olah itu perlu dibuktikan. Dari Simongan tahun 1930-an dijual ke leluhurnya yang sekarang nuntut itu, ya kan? Terus ini belum ada di pemberitaan ya. Ini perlu juga diselidiki, kenapa kok nggak diberitakan. Bahkan BPN sendiri juga kita bertanya-tanya. Ini ada lagi Buraminten. Nah ini berkas negara, ini berkas negara putusan pengadilan negeri. Nah ini nomornya. Nah ini di halaman ini ya, mulai dari 80, sebelumnya 80, ini 81. Ini dijelaskan 82 ya kan, 83 ini dijelaskan di sini bahwa Buraminten itu juga punya hak egendom verponding, mengaku tuh ini kan tahun 1 Juni 2016. Ini sebelum Muller gugat dia udah mempersiapkan. Nah ini perlu dipertanyakan, Buraminten sebagai pihak yang sepihak dengan tergugat udah mempersiapkan diri tanggal ini. Nah ini perlu diperiksa ini. Nah ini sedangkan kalau pernyataan kami duga kuat ini memanfaatkan ini. Nah, jadi memanfaatkan setelah egendom itu tidak dinyatakan tidak berlaku, kecuali ya memang masuk ke pengadilan. Tapi kenyataannya kan Buraminten sebagai pihak yang sepemahaman dengan Asep Makmun CS itu udah mempersiapkan lebih dulu. Nah inilah skenario mafia tanah. Nah ini lebih lagi ini, dia menyatakan semua tergugat itu adalah penggarapnya. Nah, sementara itu penggugat itu egendomnya seolah-olah diduga kuat ya, diduga kuat itu juga manipulasi, seolah-olah dia leluhurnya itu udah membeli dari Simongan. Nah ini di dalam surat ini dinyatakan bahwa egendom itu egendom Simongan tadinya, yang memang juga sepakat egendom awalnya Simongan tahun 1930-an. Ahli waris Muller mengakui bahwa leluhurnya atau Hendrik Muller itu membeli dari Simongan. Anehnya yang dibeli 3 verponding.
Nah, sebagaimana pernyataan kami, sebenarnya Verponding ini pun untuk wilayah sini nggak bisa. Ini pribumi lebih dulu, buktinya dengan adanya makam. Nah, di sini adanya makam. Jadi sebelum ini pun, sebelum Simongan datang pun tahun 1900-an, itu pribumi di sini, di daerah PMI sini PMI ini. Nah, PMI. Habis itu disuruhlah ke sini. Begitu disuruh ke sini, ternyata Simongan ini nyerobot lagi. Simongan itu kan Belanda penjajah, robot lagi. Nah, akhirnya juga disepakati lah di sini, ya kan? Di sini, ini pribumi. Jadi di sini Nawisan dan beserta keluarganya, beserta pribumi-pribumi lainnya. Nah, ini juga saudaranya Nawisan. Nawisan punya anak, Nek Okoh, Nek Emeh, Nek Eyong, Nek Ewung, Nek Emeh, ya kan? Nah, dari sini kan? Nah, dari sini juga udah ada pertentangan. Setelah Indonesia merdeka pun direbut kembali pribumi beserta tentara keamanan rakyat dan juga pemerintahan Indonesia. Ya. Jadi kesepakatan damai, balik lagi kesepakatan damai itu, ini pabriknya Simongan di sini nih, atau yang sekarang disebut RW 2. Nah, ini. Sementara ini RW 1. Nah, ini RW 1. Kenapa? Karena ini juga termasuknya keluarga Nawisan. Ya. Nah, adapun Nawisan Kurma bukan berarti ini tanah Nawisan. Yang kita maksudkan tanah yang pernah diduduki pribumi yang bernama Nawisan. Mudah-mudahan penuh karoma itu ya. Silakan cek video dan blog-blog kami Nawisan Kurma atau Dago Elos versi Kampung Cirapuan. Nah, ini kita berusaha menjelaskan pada dunia. Nah, ini adanya gugatan Muller ini udah merubah sejarah ini, merubah sejarah. Nah, ini Asep Makmun sendiri katanya dari Nini Karim, sebenarnya juga dia nggak jelas. Dia juga udah ngoper-ngoperkan. Bahkan kedatangan Asep Makmun sendiri itu diajak sama bapaknya tahun 1960-an. Diajak kerja. Jadi bapaknya sendiri bernama Ahya itu numpang. Didi Koswara itu nikah dengan Eni. Eni itu anaknya Ahya, bapaknya Asep Makmun. Jadi juga numpang gitu. Jadi kesepakatannya bukan pemilik tapi numpang gitu. Adapun menggunakan Hegendom ini, jadi Hegendom ini warga pribumi Cirapuan sendiri menyepakatinya bahwa ini memang bagus untuk sebagai petunjuk petunjuk lokasi. Adapun untuk hak itu nggak bisa ya. Dari sini pun pindah ke sini itu kita warga Cirapuan itu disebut panyingkiran. Nah, ini sejarah Cirapuan itu sebenarnya asal kata dari Cipanyepuhan. Jadi wilayah ini, wilayah Dago yang sebelah sini itu disebut orang-orang yang ahli besi. Panyepuhan itu teh pembuatan besi logam, belincong, arit, pacul. Nah, ini dipekerjakan
atau dipaksa. Tapi ini juga menurut pribumi, akad-akadnya itu pribumi ini, leluhurnya ini kerja disuruh Belanda atau dipaksa ya, membuat rel dari Bandung ke Purwakarta, atau dari Bandung ke timur, atau dari Bandung ke selatan, Padalarang ke barat, dan sekitarnya. Selain itu, pribumi Cirapuhan ini berkebun. Tadi sinilah berkebun PMI ini. Kemudian digusur ke sini. Kemudian disepakati, nah ini Simongan, pabriknya Simongan. Pabriknya Simongan di sini. Ini terminal. Nah, ini kantor pos. Nah, ini batasnya kantor pos. Pribumi di sini. Sementara Belanda ini di sini. Kemudian memang setelah pembangunan gua Belanda di sini, kurang lebih gua Belanda ya. Itu kan komplek militer ya, nggak boleh di pinggir jalan. Ya, jangan bayangkan ini jalan udah ada belum. Nah, tahun 1910-an ini masih istilahnya jalan rahasia lah, masalahnya ini komplek militer ya. Nah, jalanan ini lebih jelas itu tahun 1920-an ketika dibangun PLTA di sini. PLTA ini. Nah, ini Hotel The Match ya, patokannya Hotel The Match di sini ya. Ini PLTA di sini. Nah, ini gua Belanda ya, kurang lebih di sini. Ke sana ya, ke utara ya. Ini selatan, ini ke kota Bandung di sini. Ya. Ini lebih kurang Hotel Jayakarta, ini Hotel Sheraton misalkan sini ya. Nah, ini The Match sini. Nah, ini disebut penyingkiran. Nah, ketika berkebun menjual hasilnya itu di Simpang Dago. Nah, mungkin di sini ya. Oke, di Simpang Dago sini ya. Nampak Simpang Dago sini. Karena batas di sini, dari sisi sebelah sini Gasibu ya. Sebelah sini ini misalkan ini ITB ya, ITB, kampus ITB. Tadi sini. Ya, yang sekarang yang lebih kurangnya itu pasar Simpang itu. Itu Nadagoan, Dago. Menunggu di sini. Kenapa? Ini batasnya di sini Belanda. Ini Belanda. Jadi pribumi cuma sampai sini. Balik lagi ke sini ya. Tapi namanya penjajah juga udah diituin di sini. Nggak mau, dia juga disuruh naik lagi ke atas lagi. Akhirnya di sini kan. Simongan mendirikan pabrik di sini. Nah, ini jangan bayangkan seperti saat ini masih ada jalan. Enggak, ketika itu 1900-an masih banyak binatang buas. Bahkan ini juga masih banyak bambu-bambu dan pepohonan. Nah, Simongan mendirikan pabrik di sini. Nah, pribumi mana di sini. Nah, Nawisan itu bersama saudaranya dan atau temennya. Kemudian di sini, nah ini leluhurnya Bu Iyos itu, Bu Iyos misalkan. Nah, ini Intar Juwanta itu di sini, Cirapuhan Timur ini. Nah, ingat ya, Cipanyepuhan. Jadi Cipanyepuhan itu boleh dikata tempat pembuatan besi tempa. Bisa jadi orangnya ini. Jadi orang-orang inilah Bandung Utara ini disebut wilayah Cipanyepuhan. Bahkan juga dianggapnya petani juga bisa. Jadi ibaratkan kayak gini. Bapak-bapak misalkan, bapak atau ibu misalkan butuh perbaikan rumah misalkan. Biasanya, oh orang situ. Nah, seperti itu tuh.
Nah, seperti itu. Jadi seolah-olah orang Cipanyepuhan ini dianggapnya ya tenaga lah, tenaga yang berkaitan dengan konstruksi, berkaitan dengan perkebunan. Nah, seolah-olah itu tadi ibu bapak misalkan itu tadi butuh bantuannya padahal perbaikan rumah ya. Oh, minta tolong ke orang Cipanyepuhan, Cirapuhan lah gitu. Nah, jadi riwayat Cirapuhan sendiri itu lebih tua. Nah, ini membuktikan adanya gugatan Muller sama Dagolos itu bisa merubah sejarah. Nah, ini perlu kita sampaikan, ini harus kita bongkar. Lagi ya, kita fokuskan menjelaskan ini ya. Inilah yang dijadikan alat, yang kemudian dijadikan alat untuk manipulasi. Jadi pihak tergugat itu sama pegang agendum verponding juga. Pihak penggugat sama pegang agendum verponding alas haknya. Dari sini warga terperangkap. Jadi yang tergugat itu juga terperangkap. Jadi nggak punya kesempatan untuk merdeka atau mendapatkan hak pertanahan. Dan juga warga yang tidak tergugat juga sama. Dalam hal ini juga pemerintah juga dirugikan. Nah, tergugat menang, pemerintah dan warga kampung Cirapuhan itu dirugikan sekitar lebih kurang 100 miliar hingga 1 triliun. Ya, ini kalau penggugat menang, nah ini kayak sepak bola gajah. Jadi oknum-oknum ini mengusahakan supaya penggugat menang. Alhamdulillah udah Isya ya, kita sambung lagi ke bagian berikutnya. Ini riwayat surat BPN ya. Ini ingat ya, ini suratnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian pertama, kita sambung lagi insya Allah ke bagian selanjutnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jantan Bapak teh ngagales di iya di Ramana nih. Di Ramana nih. Di Ramana Asep Mamun. Mohon. Terus gitu di terus di gitu diuwihkeun deui ka ieu. Teu urang we garapan mah di dinya aya. Mohon. Teu diuwihkeun. Maksudna teh di Tilas galian dititipkeun gitu. Iya, di cuwe dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu. Mohon kemarin teh di dieu ku ieu dijual ku Surjadi. Mohon eta oge masalah kasusna oge luasna oge nyerobot nu sanesna deui. Yang majelis yang mulia, ini kami mohon maaf apabila dalam uraian kata maupun kalimat yang kami buat dan kami sampaikan terdapat kesalahan kata atau kalimat serta dalam bahasa, karena kami bukan ahli bahasa. Begitu juga dalam bahasa hukum, karena kami bukan ahli hukum. Kami hanya masyarakat biasa yang merasa dipaksa untuk berhadapan dengan hukum. Kami hanya ingin menyampaikan sebuah fakta yang sebenarnya. Kami hanya ingin membuka seterang-terangnya dalam arti ingin menjelaskan tentang topik yang diperkarakan ini yang sesungguhnya dengan tanpa ada rekayasa. Sebagai ungkapan rasa ingin menyampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya, rasa ungkapan kekecewaan yang sangat mendalam, rasa ingin menjelaskan di hadapan yang mulia ini, rasa ingin menuntut sebuah keadilan yang seadil-adilnya. Kami percaya dan yakin majelis akan melihat dan mengkaji serta memutuskan perkara ini dengan yang seadil-adilnya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada majelis yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mengikuti jalannya persidangan ini. Tidak majelis yang mulia, kesimpulan selama proses persidangan ini kami tegaskan kembali bahwa yang dijadikan objek perkara oleh para penggugat, yang objeknya ditujukan terhadap sebidang tanah yang sedang kami kuasai ini adalah tidak benar. Izinkan kami untuk menjelaskannya yang sejelas-jelasnya. Satu, bahwa kedudukan kami perlu dijelaskan.
bahwa mengingat tentang risalah atau riwayat singkat atas objek tanah yang kami kuasai selama ini, bahwa sesungguhnya tanah yang kami kuasai sudah lebih daripada 60 tahun yang secara turun-menurun, dan saya sebagai saksi hidup, sebagai keturunan dari nenek moyang kami yang telah menggarap sejak dahulu kala, keturunan kami dan kami sendiri selaku keturunan sejak 62 tahun yang lalu, sejak saya sendiri dilahirkan di atas objek yang dipersekatan saat ini, dan kami tinggal hidup di atas lahan atau tanah yang kami kuasai sampai sekarang. Kami akan menerangkan riwayat daripada risalah hingga batas-batas tanah, tanda-tanda yang ada di dalamnya yang merupakan pemberitahuan terutama dari orang tua kami almarhum, bahwa sebidang tanah, kami jelaskan, sebidang tanah atau lahan yang dikuasai negara dalam aturan hukum yang terletak di Blok Dago Eros Cidapuhan yang berasal dari tanah hak Handong nomor perkuning 37403741342 dan 4647 tertulis dan terdaftar di kantor Agraria Kota Praja pada saat dahulu dan di kantor Badan Pertanahan Nasional Bandung pada saat sekarang. Sudah tertulis dan terdaftar tercatat atas nama MP Semen Tegel Pabrik and Material Handel Simungan yang atau dikenal sejak dahulu bahwa tanah tersebut disebut tanah Simungan, terdiri dari 4 buah nomor perkonik 1, 3, 740, 3742, 3742, 6467. Setelah keseluruhan kami singkat jumlahnya seluas 69.346 meter. Bahwa kami terangkan riwayat pada tahun 1974 sebagian tanah tersebut yaitu sebagian dari nomor perkonik 3742 sebagian sudah dimohon oleh Nini Karim dan kawan-kawan atau yang disebut para penggarap terdahulu dan telah diberikan hak bangunan. Dari kasih ini malah sudah ditingkatkan menjadi hak milik sebanyak kurang lebih 40 bidang pemilik yang bersertifikat CSHM dengan jumlah yang sudah ditingkatkan haknya seluas 22.000 meter persegi. Bahwa sisa tanah Simungan yang belum ditingkatkan haknya adalah seluas 39.346 setelah dikurangi 22.000, maka yang tersisa adalah 47.346 meter persegi. Status tanah tersebut adalah status tanah yang dikuasai negara atau tanah negara bebas, karena sisa seluas 47.346 meter persegi yang belum ditingkatkannya terhadap siapapun. Bahwa pada tahun 67 atas nama Didi Kosbara tergugat 1 dalam gugatan penggugat telah menerima surat pelepasan hak dan tidak keberatan atas bidang tanah dari Nini Karim pada saat itu selaku kuasa Yayasan Ibu Ema, karena sebanyak tahun 1952 sampai dengan tahun 62 tanah Simungan dimaksud dikelola oleh Yayasan Ibu Ema sebagai mitra kerjasama dalam pengelolaan tanah tersebut. Yang dimaksud sejak tahun 67 tanah Simungan sisanya yang belum dimohon dikelola oleh Didi Koswara dan kawan-kawan. Seiring jalannya waktu dan kedatangan warga masyarakat yang baru dan yang menetap di Blok Dago Eros Cidapuhan, banyak melayani masyarakat yang turun serta menggarap, memanfaatkan, menghuni dan akhirnya menjadi area perkampungan dan kemudian menjadi penduduk yang sudah menetap dan menjadi penduduk tetap di atas lahan tersebut dan tercatat sebagai masyarakat atau warga dari Kelurahan Dago Kecamatan Cokong Kota Bandung dengan mempunyai kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Bahwa penguasaan fisik di atas tadi lahan di atas seluas 47.346 meter persegi dapat kami rincikan sebagai berikut. Bahwa pada tahun 67 sebagai penguasaan fisik di atas tanah tersebut sudah dibangun masjid seluas 500 meter persegi, dan pada tahun 1980 dibangun kantor pos seluas 500 meter persegi, dan pada tahun 1974 dibangun terminal seluas kurang lebih 3.000 meter persegi. Maka sisanya sejak tahun 1967 dihuni digarap oleh Didi Koswara dan sejak tahun 1974 digarap dihuni oleh para penduduk yang setelah menjadi area perkampungan, sehingga totalnya 47.346 itu keberadaan yang dikuasai oleh fisik
tersebut tadi 1, 2, 3, dan 4 bahwa tertib administrasi pengurusan tanah negara yang kami perbuat selama 30 tahun telah didokumentasikan, mengurus surat-surat dari institusi terkait, surat keterangan dari instansi lembaga yang terkait, surat keterangan lurah camat, pendataan penduduk, para penggarap, pengukuran peta bidang tanah, pembuatan peta induk penggarap, para penghuni, pengurusan pembayaran pajak dan bumi, dan surat-surat permohonan hak kepada Badan Pangan Nasional melalui objek adjudikasi pada tahun 2000 pernah kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan saat ini kita sampaikan perihal batas-batas. Ini kami sampaikan di mana Asep Mamun dalam persidangan dikatakan bahwa batas-batas Eigendom diketahui dari bapaknya, sebagaimana yang kami jelaskan bahwa itu kami duga kuat adalah bentuk kedustaannya. Jadi dia mengetahui Eigendom itu sekitar 1980-an. Adapun bapaknya di sini kan cuma sebagai anemer atau ikut ngegali lah, jadi kontraktor penggalian pasir atau tukang gali atau semacam itu lah. Nah, dari sini kami mendiskusikan dengan masyarakat pribumi gimana batas-batas ini. Jadi sekali lagi ya, perlu digarisbawahi, adapun di RW 1 kan pribumi itu mengeklaim ini bahwa sebenarnya tanah adat, bukan termasuknya tanah Eigendom, dengan dibuktikan adanya makam. Lain daripada itu, kita sendiri juga mengakui bahwa ketika Indonesia merdeka, kita ikut sedikit banyaknya kita juga menyesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah dengan adanya Eigendom. Nah, dari sini juga warga negara utamanya Kampung Cirapuan menghormati juga Eigendom itu bisa menunjukkan letak peta. Nah, di sini juga kami sampaikan gimana cara-cara Asep Mamun menentukan ini ya. Nah, dia kami duga kuat akan membuat garis-garis Eigendom ini kan mafia tanah saling gugat kan, garis-garis ini setelah tanah-tanah adat, sini ya. Nah, ini kan tanah adat ini. Nah, ini kan tanah pengajuan. Terus ini yang di RW 1 ini kan yang dikhianati itu. Jadi yang dihalang-halangi untuk diproses oleh jaringan mafia tanah ini. Nah, dari sini itu. Nah, dari sini nyatakan sebenarnya juga nggak benar. Jadi Asep Mamun seolah-olah melindungi ini. Nah, karena ini lahannya yang diserobot, sementara itu juga di sini di Iwan Surjadi, Didi Koswara sama Ismail Tanjung ntar akan di kesini batas-batasnya. Dari situ dia bisa menentukan batas. Jadi ini kita nyatakan bahwa nggak benar bahwa dia dikasih tahu bapaknya sebagaimana keterangan di pengadilan. Itu kami nyatakan, kami duga kuat itu penipuan. Jadi bersumpah palsu di pengadilan.
termasuknya yang terjadi di RW 2 sini ya, dan di RW 1, di RT lainnya. Jadi dia merujuk pada batas-batas tanah adat yang udah sertifikat itu ya. Terus lain daripada itu, sebenarnya masyarakat pribumi Kampung Cirapuan di RW 1 sendiri juga ada kesepakatan dalam hal ini juga sedikit banyaknya sebagaimana kami jelaskan di bab selanjutnya, bahwa memang diduga kuat ini juga termasuk tanah egendom. Maksudnya tanah yang diklaim oleh Simongan. Makanya ini kami harapkan egendom itu dibatalkan itu untuk haknya. Dan alhamdulillah memang secara undang-undang kan udah dibatalkan. Jadi cuma bisa dipakai batas wilayahnya. Nah, lain daripada itu, nah ini kita juga sering mengingatkan, dan termasuknya tokoh agama di Sulaiman. Saya jelaskan bahwa ini tanah adat Pak Bagio, tanah adat Pak Bagio. Sering kami sampaikan, bahkan dengan pertemuan dengan Lurah Dago, Pak Sahuri, Polsek Coblong sebagai Babinsa, yaitu Pak Denny. Sekalipun Iwan Surjadi punya sertifikat, tapi itu tidak sesuai dengan kesaksian warga bahwa ini tanah Pak Bagio. Nah, ya. Nah, dari sini juga kita mengingatkan ke Diki Sulaiman dan ke juga lain pihak, dan ini kita juga sebagaimana kami sampaikan bahwa itu sebenarnya masuk ke dalam satu skenario. Dilihat dari berkas jual belinya aja juga nggak jelas, dalam artian begitu dibuatin AJB sertifikatnya diatasnamakan penjual. Lain daripada itu, Iwan Surjadi juga pinter, sertifikatnya ditahan. Nah, terus juga lain daripada itu, nah ini ada kesepakatan lainnya lagi. Nah ini kita sering ingatkan. Nah juga di dalam pertemuan itu seolah-olah warga diberikan tanah wakaf masjid. Tak ada pun Pak Slamet bin Karto sebagai keluarga melakukan peminjaman ke Pak Bagio itu sendiri juga nggak berani. Dia mengatakan wah itu cuma isu. Jadi seandainya Pak Bagio datang pun ya mesti akan datang ke Pak Slamet atau keluarganya menyampaikan tanahnya mau diambil. Nah, adapun keterangan Asep Makmun, dia dikasih sama Pak Bagio. Nah, ini keterangannya dusta, disangkal oleh warga-warga, termasuknya tahun 70-an Pak Bagio itu nggak pernah datang ke sini. Jadi begitu ini tahun 1960-an akhir ya dipinjam untuk masyarakat untuk ini, kemungkinan besar itu diikhlaskan dan diridokan. Ya, jadi Pak Slamet sendiri menolak. Istilahnya ini diberikan ke warga atau diberikan ke DKM, sedangkan ini diambil jaringan mafia tanah ini, Iwan Surjadi, Didi Koswara sama Asep Makmun sama Ismail Tanjung. Nah itu ditolak. Jadi ini luasnya lebih kurang sekitar 700 meteran ya, lebih kurang itu ya. Jadi dulu mah tumbakan 30 sampai 50 tumbak. Keterangan saksi-saksi 30 sampai 50 tumbak. Nah, lain daripada itu, nah ini perlu digarisbawahi.
Diki Sulaiman membangun madrasah di sini. Ini kita udah ingatkan. Nah, ini beda lagi riwayatnya. Nah, ini riwayatnya keluarga Eyong. Keluarga Eyong. Nah, ini ya, ini masjid kan. Ini itu tanah jalan keluarga Eyong. Yang mana diwariskan ke Eti atau Yudi. Tuh, saya dikasih keterangan oleh Maaci. Maaci itu keluarganya Nawisan juga. Maaci itu anak dari Juanta. Dia nikah sama Misnan. Misnan anaknya Eyong sama Mardasi. Nah, Eyong itu putrinya Nawisan. Jadi ini cucu mantu gitu. Cucu mantu. Jadi ini ngebangun madrasah di sini, ini kita tolak juga. Nah, ini kita udah ingatkan ke Diki Sulaiman. Lain daripada itu, dia di sini membeli tanah di sini. Nah, ini posisinya di sini. Ini berdasarkan surat sertifikat Pak Unus dan juga sertifikat sebelahnya Pak Johan. Gitu. Sertifikat Pak Johan menyatakan bahwa sebelah situ gitu. Dari sini ini mohon dicabut juga. Dan juga kami sayangkan Diki Sulaiman menyatakan dukungannya kepada Iwan Surjadi CS dalam hal ini juga kepada Dago Elos, dan dia pernah berusaha mendoakan mereka, sementara kita sendiri masih berposisi sebagai abstain perihal Dago Elos, Ewes Muller itu, dalam artian mereka itu satu pihak. Jadi seandainya kita mau gabung, asalkan riwayat-riwayat yang jelas yang disampaikan gitu. Nah, juga masalah RW2 diduga kuat itu Egendom itu di sini. Nah, adapun ini kan udah sertifikat, ya kan? Nah, dari sini aja juga membuktikan bahwa sudah lama pihak BPN pun membuat surat-surat tanah yang sebenarnya juga Egendom, tapi diiniin tanah adat. Nah, sebenarnya tanah adat kalau di RW2 itu sekitar sini. Nah, apalagi di RW1 ini riwayatnya lebih tua. Jadi RW2 itu riwayat yang tua itu keluarga besar Jana, sedangkan di RW1 saja 1800-an, 1850, 1870-an. Jadi Nawisan itu diduga kuat bersama saudaranya dan diduga kuat juga bersama bapaknya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, udah waktunya Isya. Kita sambung lagi ke bab berikutnya. Alhamdulillah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jantan bapak teh ngagales di iya di Ramana nih. Di Ramana nih. Di Ramana Asep Mamun. Mohon. Terus gitu di terus di gitu diuwihkeun deui ka ieu. Teu urang we garapan mah di dinya aya. Mohon. Teu diuwihkeun. Maksudna teh di tilas galian dititipkeun gitu. Nya dicuwe we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu. Mohon aing kemari teh di dieu ku ieu dijual ku Surjadi. Mohon. Eta oge masalah kasusna oge, luasna oge nyerobot nu sanesna deui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita melaporkan pertemuan kemarin dengan Lurah Dago dan perwakilan dari LBH warga Dagolos perihal laporan penipuan Muller. Terkait hal itu kami secara tegas menyatakan
untuk dukungan laporan penipuan Mueller. Kami nggak bersedia, tapi jadi harus dipertegas lagi. Yang perlu dipertegas adalah dukungan untuk pemberantasan mafia tanah. Nah, adapun bila mana cuma sekedar nyerang Mueller, ini salah satu pertimbangan. Ini dokumen negara nih yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di halaman 40. Di sini disebutkan ada yang namanya Bu Raminten. Ya, halaman 40-41. Ini disebutkan bahwa berdasarkan data kepemilikan dimiliki oleh Bu Raminten. Ini sama agendumnya ya. Agendum 3740, 3741, 3742. Ini sebelumnya dimiliki oleh ini Jos Willem Slot. Kemudian dari situ ke notaris ya. Nah, habis itu ini tadi aset ini 3740, 3741 ini dihibahkan, telah menghibahkan aset ini tuh kan, hibahkan kepada Ibu Raminten. Nah, Ibu Raminten memberikan kuasa kepada Haji Samsul Marparepa. Kemudian Ibu Raminten ini bekerja sama, saling menghormati dengan para ini tergugat, yaitu Asep Makmun. Tuh, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jadi intinya Ibu Raminten atau kuasa hukumnya ini mendukung Asep Makmun. Dari berkas yang dikeluarkan Mahkamah Agung aja ini udah membuktikan ini kasus pidana. Jadi bisa membuktikan kalau nggak Bu Raminten benar, maka Mueller yang salah. Sebaliknya, kalau Mueller benar, Bu Raminten salah, yang wajib dihukum. Nah, tapi bisa-bisa dua-duanya salah, ya kan? Pertanyaannya, kalau misalkan warga Dago Elos yang diwakili oleh Asep Makmun menang nih, Bu Raminten dapat apa? Ya kan? Sedangkan tanah di sini udah gak habis. Jadi ada tanah warga dan ada tanah fasilitas umum. Pertanyaannya, Bu Raminten dapat apa? Gitu kan? Makanya kita ngedukung. Kalau cuma sekedar hanya menuding Mueller sebagai mafia tanah atau melakukan penipuan. Karena begitu Mueller lepas, Bu Raminten dan pihak lainnya lagi, misalkan ini Deddy Muhammad Saad, ini siapa ini? Ini Iwan Surjadi yang telah memberikan hadiah kepada ini. Nih. Sedangkan Deddy Muhammad Saad menurut petugas PBB, dia yang mengambil alih PBB seluas 15.000, otomatis kan dapat bagian. Dari situ warga kembali lagi dicaplok lagi. Jadi kalau nggak diterkam sama Mueller, akan diterkam sama Bu Raminten CS, Iwan Surjadi CS, Deddy Muhammad Saad CS, yang notabene Asep Makmun CS, ya. Jadi sekali lagi kita mohon dukungan ke pemerintah
supaya untuk segera membereskan mafia-mafia tanah di Dago, khususnya ini di Cirapuan. Jadi Cirapuan itu tempatnya latihan-latihan mafia-mafia tanah ini mulainya dari sini, Pak. Nah, ini juga kita mohon bantuan kepada TNI dan Kejaksaan untuk segera membereskan masalah mafia-mafia tanah di Cirapuan. Terus terima kasih, silakan cek keterangan-keterangan kami lainnya di ketik aja Nawisan Kurma. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh, janten bapak teh ngagales di iya Di Ramana nih. di Ramana Di nih. Ramana Asep Mamun. Mohon terus Lanceuk gitu di tadinya baheula. terus di gitu diuwihkeun deui ka ieu. Teu ke udah didi. we garapan mah di dinya aya. Mohon Teu dieuwihkeun. maksudna teh di Tilas galian. dititipkeun gitu. Nya di cueu we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu. Mohon naik ke kemari teh di dieu ku ieu dijual ku Surjadi. Mohon eta oge masalah kasusna oge luasna oge nyerobot nu sanesna deui.